Jadi lebih mending minta maaf apa minta izin? Minta maaf. Kalau minta izin nggak di ACC Pak. Lama ACC-nya. Pasti ada revisi, ganti judul gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMS. Sakitnya minta ampun. Nggak, tadi emang sharing-sharing sedikit. Jadi Iya, cuma ngobrol aja. waktu saya foto wedding, waktu itu kliennya dari Tionghoa lah ya. Terus habis itu ada di luar kota. Kita naik mobil ke sana, sampai sana terus acaranya dimulainya pagi. Habis itu teman-teman kan belum pada sarapan. Terus yang punya rumah bilang, "Mas, sarapan dulu ya, ada di belakang." Oke. Nah, aku pengalaman dari temanku yang lain, hati-hati kalau ada acara wedding dari Tionghoa karena pasti sering ada babinya gitu ya. Terus balap. Terus habis itu waktu itu aku langsung ngasih warning ke teman-teman. Pokoknya yang ada di meja makan sana, yang buat tamu jangan ada yang dimakan. Kenapa Mas? Kita jaga-jaga takutnya ada babinya. Kita nyari yang nggak ada di sana aja. Akhirnya kita ke belakang minta minum gitu kan. Ada teh, air putih. Terus habis itu di situ ada semur telur gitu loh, telur rebus. Wah, aman nih pasti kan. Telur kan. Ya wes. Mungkin babi bertelur kan? Mungkin gitu. Terus habis itu udah teman-teman wes kita makan itu aja. Nah, pas makan enak gitu kan. Ada sosisnya gitu. Oh, dimakan lagi. Oh, ini sosisnya enak banget nih. Terus habis itu ada ibu-ibu yang ininya babynya di sana bibinya di sana tuh masuk goreng-goreng lagi terus tak deketin. Bu, maaf Bu. Ini di sini ada babinya kan Bu yang di sana, maksudnya yang di meja keluarga yang untuk tamu-tamu itu ada babinya kan? Oh enggak Mas, di sana nggak ada babinya. Justru yang ini yang ada babinya. Wah udah itu rasanya langsung mual, langsung pengen muntah. Aku langsung kamar mandi tuh. Langsung kamar mandi. Tak giniin gitu, nggak muntah-muntah. Wah habis itu udah lemes. Ya, teman-teman juga nggak ada yang mood motret, nggak ada yang mood dokumentasi. Langsung berantakan moodnya ya. Hancur pokoknya. Yang penting waktu itu udahlah buruan cepetan selesai pulang. Habis itu udah kita cari bakso di luar. Ternyata baksonya tadinya bakso babi right. Trauma juga gitu. Akhirnya ya udahlah waktu itu nggak lagi sampai ya udahlah aku nggak lagi ambil klien terus dulu tuh pernah juga di non muslim juga sama. Waktu itu masuk ke peribadatan tuh rasanya ada yang aneh. Wah, aneh banget itu. Itu belum hijrah ya padahal ya? Belum, tapi ada rasa kok gini sih gitu loh rasanya. Sampai akhirnya saya juga salah nginjek tempat ternyata itu tempat suci gitu. Karena kebutuhan angle Pak, jadi saya asal pas pulang dimarahin, saya juga minta maaf gitu aja. Itu dulu waktu nggak tahu ada tempat-tempat yang sakral gitu. Tapi babi enak nggak? Enak. Pengalaman terburuk tapi mengesankan. mengenakan. Jangan lagi. Ya. Kalau kata coba Kovelik itu bagian babi paling enak gitu. Oke, daripada kita penasaran tentang babi, kita panggilkan Kovelik. Ada aja. Oke. Jadi memang kayak gitu sih soal yang enak-enak gitu ya. Jadi memang di Islam itu kita diuji dengan segala sesuatu yang enak gitu kan. Babi enak haram gitu. Zina enak haram. Ya, daripada nikah kan kalau dari segi ekonomi mending zina gitu kan. Bayar sekali kelar. Kalau nikah itu kan harus bayar sampai bertahun-tahun. Nafkah. Nah, tapi itulah yang namanya Islam. Kita nggak cari enaknya, tapi kita cari barokah. Masuk. Tumben genah. Ini manfaatnya PMS tuh ini. Dari sekian kita ngomong. Ya ini tadi. Sekarang kalau mau diselesain aja. Enggak, masih banyak konten positif di belakang. Iya, oke. Nih, perubahan Mas Andi ketika tadi menerima apa aja proyeknya, terus sekarang kalau sekarang kan udah pilih-pilih kan proyeknya kan. Ada yang ini karena menurut Islam nggak boleh, akhirnya nggak diambil gitu. Nah, ketika memutuskan untuk berubah haluan gitu kan, itu awalnya gimana? Kecelakaan kah, terus mati suri. Biasanya orang-orang ada hijrah misalnya. Ya itu kan karena 3 minggu tadi mau nikah kan, intinya kan jadi minus tuh keuangan. Yang tadinya pengen beli rumah, pengen beli gara-gara mobil. Ngundang itu tadi. Itu.
Jadi yang targetnya sekian ribu orang yang datang cuma 200-300 orang. Itu bener-bener minusnya waktu itu. Terus habis itu nikah, ya udah akhirnya nikahnya cuma di rumah. Prosesnya cuma ijab aja. Yang tamu diundang cuma keluarga sama kerabat deket aja. Udah terlaksana dan di situ saya diem selama 1-2 bulan lah. Karena waktu itu ada temen yang hafid kan cuma bilang, di gue ini terlalu ngoyo, terlalu inilah menggebu-gebu dulu mengejar dunia gitu kan. Terus habis itu, ya sih aku akhirnya ini merenungi nasib. Iya, biasanya kan orang nikah mulai dari nol ya. Aku nikah mulai dari minus. Gitu. Jarang loh ini. Terus habis itu ya udah. Karena waktu itu punya target sama istri, kalau bisa kita udah nikah harus keluar dari rumah mertua indah, gitu kan. Terus akhirnya memutuskan untuk hijrah dan ada rumah di gunung. Jadi saya ada rumah di gunung di daerah selatan itu. Gunung Kidul. Enggak masuk Gunung Kidul sih, Imogiri daerah. Oh, Imogiri. Sana itu atapnya masih asbes dan tipe 36 yang intinya masih ya itu cocok untuk ospek lah buat kita. Karena kalau siang panasnya luar biasa sampai hampir ini ya, kalau pas musim kemarau itu saya sama tetangga itu seringnya keluar rumah pakai selang, nah itu asbesnya disiramin. Biar mengurangi, Pak. Oh, kirain biar tumbuh. Karena kalau duduk tuh udah panas gitu. Kalau tidur di lantai itu lumayan banget. Gitu. Dan koleksi saya di rumah, piring-piring itu juga dari bonusan kalau kita beli sabun cuci. Jadi perjuangan mengumpulkannya itu berasa gitu loh. Sampai pernah pertama kali beli kulkas segala macem, nggak ada isinya tapi senangnya luar biasa. Jadi gitu, lebih greget gitu loh. Ya gitu sih sampai pernah suatu saat kan itu masih mikir cicilan ya. Karena saya waktu itu mikir ini kalau kerja di orang dan gajinya sekian udah kehitung, wah nggak nutup nih nggak bisa makan, ada tanda petik. Terus habis itu udahlah akhirnya tak putusan berwirausaha. Habis itu saya waktu itu jualan kerupuk pernah. Kerupuk alhamdulillah waktu itu datengin dari Bandung itu sampai Jogja itu posisi kerupuknya jamuran busuk. Intinya nggak bisa dijual lagi. Ini apa tuh ya? Jadi aku kayak ngerasa wah ini bener-bener Allah lagi ngebersihin itu loh. Kisah-kisah masa lalu. Terus habis itu udahlah fokus aja sama yang ada. Sampai akhirnya waktu itu kan pusing, duit tinggal dikit. Ini paling bisa cuma buat makan inilah sebulan atau 2 bulan gitu loh. Tapi pusing waktu itu. Waduh, berarti kalau cuma bisa buat makan gak bisa buat bayar cicilan. Akhirnya saking pusingnya udahlah tak sedekahin semuanya duitnya, tak sisain buat makan besok sore. Gitu. Tahu nggak yang terjadi? Belum. Itu rasanya tenang banget. Plong banget ya? Plong. Kalau ada pas ada duit sedikit itu pusingnya minta ampun. Tapi waktu setelah disedekahin plong, karena udah gak ada yang dipikirin lagi, gak ada duitnya, tapi enak, nyaman asli. Itu bener-bener ngerasain yang plongnya luar biasa. Malamnya ada klien kontak, klien wedding. Nah, yang seru lagi ada klien, besoknya ada klien bikin video profil. Aku udah denger video profil lah seneng gitu loh. Karena kalau video profil tuh cukup klien dalam 1 tahun tuh 1 atau 2 udah cukup banget. Jadi jangan muluk-muluk aja gitu. Saya udah pasrah, udah nggak ngoyo lagi gitu. Hingga akhirnya beres, lunas itu cicilan lunas dalam jangka waktu Allah percepat sampai 1,5 tahun. Yang tadinya prediksinya paling di 5-6 tahunan gitu loh. Itu 1,5 tahun Allah bersihin lagi dan saya masih nakal ternyata. Masih gatel. Ngambil lagi untuk beli mobil segala macem. Jadi masih masih bandel. Tapi waktu itu aku akad belinya juga mencoba untuk bungin nih. menghindari itu. Pokoknya gini. Intinya aku beli mobil harganya sekian, tak cicil selama sekian. Udah gitu. Ternyata itu tetap nggak bisa karena waktu berkasnya dikasih ke saya, terus tak buka ternyata ada bunganya. Terus tak sharingin, ternyata itu memang masih masuk riba. Dan di situ yang tadinya ya itu tadi cicilannya masih lancar gitu kan. Habis itu ini lagi drop lagi sampai akhirnya nggak bisa. Wah ini nggak bisa nyicil, ya udahlah pasrah. Yang ini beneran pasrah yang udahlah ya Allah aku nggak akan ngambil lagi pokoknya nggak akan pinjem bank atau nggak akan pinjem riba lagi, intinya seperti itulah. Hingga akhirnya
Allah jawab itu cash cuma dalam jangka waktu seminggu lah. Masya Dalam bulan yang sama intinya dari di waktu minta doa itu di bulan yang sama intinya itu bisa lunas. Masya Allah. Yang tadinya masih mikir nyicil itu malah sama Allah langsung lunas. Itu juga masih ini lagi. Masih gimana? Karena ada duit. Ini ada lensa baru, kamera baru gitu-gitu nah. Jadi sempat goyah gitu. Mi ini ada lensa baru nih Mi gitu. Ya inget janjinya Bi. Ya wes akhirnya kita lunasin. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun kapan ya itu ya 2018 2019 ya intinya itu udah bisa menikmati tidur dengan tenang. Masya Allah. Itu udah. Karena kalau asli loh Pak, aku ngerasain sendiri riba itu memang bener-bener utang, apalagi utang riba itu bener-bener nggak nyaman, selalu kepikiran tiap hari dan di rumah tangga pun juga pasti berpengaruh. Bener. Komunikasi jadi kurang enak, pokoknya gitulah sampai akhirnya waktu lunas sudah bener-bener ini yang rasanya tuh ini yang tidur yang tak cari selama ini gitu. Yang tak kangenin selama ini. Yang berkualitas Iya. Iya, namanya utang, namanya riba itu memang selalu bikin hati nggak tenang. Bener. Tidur nggak nyaman, apalagi tempat tidurnya kredit riba lagi. Itu tambah-tambah itu. Soalnya suka bunyi kalau habis kredit. Kredit. Lawas sih. Suara kendaraannya gitu ya. Mas Andi. Yes. Nah, itu kalau ketika itu kan titik baliknya tadi, ketika punya utang banyak bahkan dari nikah tuh langsung minus gitu kan. Diawali dari minus. Nah, yang Mas Andi itu terinspirasi dari mana atau dari siapa ketika harus mensedekahkan uang sisanya yang dipunyain itu? Waktu itu kebetulan masih ini ya, tetangga kampung sini, Sabtu hari waktu itu melihatnya. Jadi malah nggak tahu kalau dia ini sebagai influencer anti riba. Padahal dia waktu aku kuliah, kan namanya waktu lulus kuliah itu pasti ada pembicara pengusaha-pengusaha. Dia salah satunya. Pas kuliah, tapi bahasnya itu masih riba. Dia masih bangga dengan, wah aku baru utang Bang. Seminggu cair 700 juta. Gedengku lantai 3 apa 7? 3 ya itu yang di dekat situ kan. Itu bangga-bangga gitu. Ternyata dia sendiri sing. Tapi karena waktu itu terus aku ngerasanya, nah dia yang pemain sendiri, dia yang pernah ngerasain, dan dia akhirnya ngajak semuanya untuk menjauhi itu, aku percaya maksudnya, karena dia ngalamin sendiri gitu loh, bukan dari ustadz yang ngomong gitu loh, tapi ini dari pelaku sendiri, jadi Pimi ya wis. Gitu. Oke, itu yang awal. Nah, ketika yang sekarang ini yang udah stop, itu dari mana kok bisa punya keyakinan yang kuat itu? Alhamdulillah terus abis itu flashback lagi untuk bikin video profil segala macam. Itu kan awal pertama kali saya bikin video untuk skripsi itu kan ada di tahun 2011 atau 2010. Itu di Syafaat waktu itu saya bikin video profil. Itu dan waktu itu ada project video profil itu saya minta izin sama ownernya, boleh nggak ini tak jadi bahan untuk skripsi saya? Oh boleh, pakai aja Mas gitu. Dan sebetulnya dari situlah saya mulai dikenalin yang namanya ngaji. Terus habis itu mulailah ngaji ngedalamin, oh iya ya ternyata gini terus nemuin hal yang baru, ya udah bismillah aja. Di situ lebih mantap lagi, walaupun dulu masih bandel gitu. Mantap tapi bandel gitu. Coba-coba. Karena waktu itu udah ustadznya yang ngingetin juga, kayak dulu tuh masih foto private kan, udah Landi nggak usah foto private. Dulu waktu itu aku masih mikirnya, emang kenapa sih orang cuma foto berdua aja gitu kan, berdiri, lagian juga besok hijab gitu kan. Dulu masih gitu, cuek gitu. Terus akhirnya ya wis lah, sekarang diputusin untuk dosa-dosa sidik-sidik rapopo lah gitu. Allah Maha Pengampun. Itu netizen kayak biasanya gitu. Itu hasutan setan tuh memang seperti itu. Yang penting cari awal loh. Malah. Terus ini Mas, biasanya peran istri itu bisa menjadi orang itu mau hijrah atau enggak. Iya gitu betul. Nah, karena ada beberapa orang yang memang ketika dia sebelum hijrah itu penghasilannya banyak banget. Terus tiba-tiba setelah hijrah penghasilannya jadi dikit dan ditinggal sama istrinya. Nah, peran istrinya Mas Andi buat hijrahnya Mas Andi itu kayak gimana? Nah, alhamdulillah justru dari istri itu yang bisa lebih menguatkan. Paling menguatkan. Paling menguatkan.
Dan itu terbukti kan dari waktu awal nikah segala macam. Ya inilah udah terbukti tahan banting. Istri idaman lah ya. Iya. Ingat Bi janji Abi. Iya, Widih gitu kan. Ingat Bi janji Abi. Asal lo tahu aja ya. proposal. Ingat janji. Ini proposal nambah. Nambah lensa. Dulu pernah aku itu kalau ngomongin kamera aku pernah sering bohongnya sih. Padahal ini lensa harga berapa sekian gitu kan. Iya. 1 juta misal gitu kan, padahal harganya waktu itu 14 juta gitu kan percaya. Untung nggak jadi dijual, kalau coba dijual 5 juta gitu kan. Kayak sepeda itu. Oke. Jadi lebih mending minta maaf apa minta izin? Minta maaf. Kalau minta izin nggak di ACC Pak, lama ACC-nya. Pasti ada revisi, ganti judul gitu kan. Ini mazhab minta maaf ya. Minta izin. Minta maaf. Minta maaf. Oke. Terbukti sama antum kan, mazhabnya minta izin sampai sekarang nggak diizinin. Buat nambah. Makanya akan dicoba minta maaf. Iya, aduh enggak deh. Oke. Yang lain. Ya, Berubah nama Vertizon itu sejak kapan? Jadi Vertizon itu sebetulnya malah sudah ada dari tahun 2006. Oh, beda lagi. Dulu waktu aku SMA, kita sukanya nge-rap. Tapi yang religi. Dan di situ aku juga gabung di ANN, Asosiasi Nasid Nusantara. Jadi waktu itu jadi pengurus dan segala macam. Sampai akhirnya kita juga bikin konser-konser nasyid waktu itu. Itu namanya masih Vertizon. Itu singkatan dari Vertical